Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tausiah tentang mentarbiyah diri dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas sholihin. Shadaqallahul azim. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud atau sembahyang. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berseru kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 113 sampai 114. Tarbiyah Qur'ani. Tarbiyah artinya merawat, meluruskan, dan mengembangkan. Saat kita aktif berinteraksi dengan Al-Quran, maka yang harus kita perhatikan adalah sudah sejauh mana Al-Quran mampu mentarbiyah diri kita sesuai dengan arahan-arahannya yang merupakan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target pertamanya adalah, sudahkah Al-Quran membuat kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita merasa dekat, cinta, rindu kepadanya, dan merasa rendah di hadapannya. Jiwa kita menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai segala-galanya dalam kehidupan ini, sesuai dengan kalimat zikir hasbiyallah, cukuplah Allah dalam kehidupan ini. Kalau saja jiwa kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dijelaskan Al-Quran, niscaya kita akan menjalani kehidupan ini ringan dan indah. Bahkan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun banyaknya tantangan di dalamnya, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Teman-teman yang berbahagia, tarbiyah berikutnya adalah sejauh mana diri kita dimotivasi oleh Al-Quran untuk memiliki berbagai macam aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat di atas memberi arahan agar Al-Quran menjadikan manusia senantiasa beribadah pada waktu malam,
banyak membaca Al-Quran dan sujud di hadapannya. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir harus menjadikan kita semangat beramar ma'ruf dan nahi munkar, dan selalu bersegera dan bersemangat melaksanakan berbagai macam kebaikan dan amal soleh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puncaknya adalah Al-Quran harus mentarbiyah diri kita agar menjadi manusia atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meraih surga Allah yang tertinggi, yaitu Firdaus, Al-Firdaus. Masuk surga dengan proses yang cepat, mudah dan menyenangkan. Adapun amal yang akan menjadikan manusia meraih karunia seperti di atas adalah amal-amal yang memiliki dampak kebaikan kepada umat manusia yang luas dan besar, seperti berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjihad agar orang-orang kafir tidak merajalela di atas bumi, menindas dan berbuat zalim kepada umat manusia. Begitu juga mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada masyarakat agar hidupnya terterangi oleh Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan kepada kita mati syahid karenanya, atau sampai Islam berlaku di muka bumi ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, pola interaksi bersama Al-Quran yang membuahkan tarbiyah Qurani. Bagaimana agar Al-Quran dapat mengantarkan kita kepada nilai-nilai di atas? Pertanyaan inilah yang harus selalu ada dalam pikiran kita, agar kita termotivasi untuk berinteraksi dengan Al-Quran secara produktif. Apa sebenarnya yang salah dalam diri kita? Sekian tahun membaca dan mendengar Al-Quran, namun mari kita jujur, berapa persen ayat-ayat Al-Quran sudah menyatu dalam diri kita? Marilah kita tingkatkan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan kiat-kiat berikut. Berinteraksi dengan Al-Quran dengan penuh ikhlas. Hidupkan perasaan bahwa saat kita membaca Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mencintai kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kalamnya untuk dibaca oleh lidah kita. Alangkah mulianya pribadi yang dipilih oleh Allah untuk selalu bersama kalamnya. Kemudian, hindarkan semua perasaan negatif saat membaca Al-Quran yang dipicu oleh minimnya keikhlasan, seperti perasaan keterpaksaan atau perasaan menyesal saat jauh dari Al-Quran. Namun, kalau sedang bersama Al-Quran, ingin cepat selesai. Berusahalah untuk terus menghadirkan perasaan, sayalah yang butuh Al-Quran. Sehingga kalau saya asal-asalan dalam berinteraksi dengan Al-Quran, sayalah yang paling mengalami kerugian. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru atau murabbi kita. Teman-teman yang berbahagia, saat malas membaca Al-Quran dengan berbagai macam alasan, periksalah diri kita untuk membacanya.
Paksalah diri kita untuk dapat membacanya. Jangan menyerah dengan jiwa kita. Percayalah, semakin sering kita memenangkan pertarungan dengan jiwa, disitulah tarbiyah akan berproses dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menolong hamba-hambanya yang senantiasa berusaha menjadi sahabat Al-Quran. Hasilnya, saat diajak untuk kebaikan, insya Allah kita tidak akan pernah terkalahkan oleh keengganan jiwa kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, upaya-upaya di atas insya Allah akan menghasilkan kemampuan istiqomah bersama Al-Quran. Tidak mudah jenuh, disiplin, harian yang bagus, dan siap membaca dalam jumlah yang banyak. Kemampuan seperti ini akan membentuk keimanan, kelembutan hati, serta ruhiyah atau spiritualitas yang selalu hidup dan terikat selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, tingkatkanlah interaksi bersama Al-Quran dengan tadabbur yang memberikan dampak yang nyata dalam diri kita, seperti terbangunnya motivasi kehidupan, solusi suatu masalah, dan terluruskannya suatu pemikiran atau ide yang salah dalam pikiran kita. Tadabbur seperti ini akan semakin menguatkan pikiran kita, ikatan kita dengan Al-Quran, sehingga semakin banyak kita menggali kekayaan Al-Quran. Teman-teman yang berbahagia, buktikan kecintaan dan kekaguman kita terhadap Al-Quran adalah dengan mengajarkannya kepada umat manusia, baik pengajaran tilawahnya, menghafalnya, dan pemahamannya. Insya Allah, Al-Quran akan menyatu dengan jiwa dan darah daging kita. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat Al-Quran. Tidak semua manusia diberi kemampuan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan bagi yang menginginkan dan berusaha meraih janjinya, syukur ini sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang besar nilainya dalam diri kita. Bahkan dibanding dengan usia, dengan dunia dan seisinya. Dengan perasaan seperti ini, kita akan sedih dan menyesal saat kehilangan Al-Quran. Hal ini akan memicu kita untuk terus berjuang mempertahankan Al-Quran sepanjang hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.